Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar kembali materi mengenai menghitung volume prisma jika yang diketahui adalah luas permukaan prismanya. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, pembelajaran kali ini masih membahas materi menghitung volume prisma jika yang diketahui adalah luas permukaan prismanya. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah prisma tegak segitiga, luas bidang alasnya 24 cm persegi dan luas bidang sisi-sisi tegaknya adalah 150 cm persegi, 120 cm persegi, dan 90 cm persegi. Tentukan volume prisma tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui sebuah prisma dengan alas berbentuk segitiga, di mana segitiganya ini mempunyai ukuran panjang sisi-sisinya yaitu P, Q, dan R. Dan tinggi prismanya kita simbolkan dengan TP. Nah, diketahui bahwa luas alas prisma yaitu luas segitiga ABC adalah 24 cm persegi. Nah, karena alasnya berbentuk segitiga, maka terdapat 3 buah sisi tegak dari prisma ini. Nah, sisi tegak yang pertama adalah sisi ACDF. Nah, kita misalkan bahwa luas sisi ACDF ini adalah 150 cm persegi. Selanjutnya, sisi tegak yang kedua adalah sisi ABDE. Dengan luas sisi ABDE ini adalah 90 cm persegi. Dan yang terakhir adalah sisi tegak yang ketiga yaitu sisi BCEF, di mana luas dari sisi BCEF ini adalah 120 cm persegi. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah volume prismanya. Karena yang ditanya adalah volume prisma, maka kita gunakan rumus menghitung volume prisma tegak segitiga, yaitu volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Nah, karena tinggi prismanya belum diketahui, maka akan kita cari terlebih dahulu berapakah tinggi prisma tegak segitiga ini. Nah, karena diketahui tadi adalah luas dari sisi-sisi tegaknya, maka dari luas sisi-sisi tegak ini akan kita cari berapakah panjang dari sisi-sisi segitiga ini. Diketahui bahwa luas bidang ACDF itu sama dengan 150 cm persegi, di mana bidang ACDF ini adalah bidang persegi panjang dengan ukuran panjang R dan lebar TP. Nah, karena bangun ini merupakan persegi panjang, maka untuk luas dari persegi panjang ACDF ini dapat dirumuskan dengan panjang dikali lebar. Nah, karena panjangnya itu adalah R dan lebarnya itu adalah TP, maka luas persegi panjang ACDF itu dapat dirumuskan dengan R dikali TP. Sehingga didapat R dikali TP itu sama dengan 150 cm persegi. Nah, dari persamaan ini didapat bahwa panjang sisi R yaitu panjang sisi AC pada segitiga ABC ini adalah R sama dengan 150 per TP cm. Nah, selanjutnya diketahui bahwa luas bidang ABDE itu sama dengan 90 cm persegi. Nah, di mana bidang ABDE ini merupakan bidang persegi panjang dengan ukuran panjang P dan lebar TP.
Nah, sehingga luas persegi panjang ABDE itu dapat dirumuskan dengan panjang dikali lebar. Nah, karena panjangnya itu adalah P dan lebarnya itu adalah TP, maka luas persegi panjang ABDE itu sama dengan P dikali TP. Karena luas dari bidang ABDE itu sama dengan 90 cm persegi, maka P dikali dengan TP itu sama dengan 90 cm persegi. Nah, sehingga dari persamaan ini didapat bahwa panjang sisi AB yaitu P sama dengan 90 per TP cm. Berikutnya diketahui bahwa luas bidang BCEF itu sama dengan 120 cm persegi, di mana bidang BCEF ini merupakan persegi panjang dengan ukuran panjang Q dan lebar TP. Sehingga luas persegi panjang BCEF ini dapat dirumuskan dengan panjang dikali lebar. Nah, karena panjangnya itu adalah Q dan lebarnya itu adalah TP, maka luas persegi panjang BCEF ini dapat dirumuskan dengan Q dikali TP. Nah, karena luas bidang BCEF itu sama dengan 120 cm persegi, maka Q dikali dengan TP itu sama dengan 120 cm persegi. Nah, sehingga dari persamaan ini didapat bahwa panjang sisi BC yaitu Q adalah 120 per TP cm. Nah, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa panjang sisi-sisi segitiga ini masing-masing adalah sebagai berikut. Panjang sisi R itu sama dengan 150 per TP cm. Kemudian panjang sisi P itu sama dengan 90 per TP cm. Dan panjang sisi Q adalah 120 per TP cm. Setelah kita mendapatkan panjang sisi-sisi segitiganya, maka akan kita cari keliling dari segitiga ABC ini. Nah, di mana keliling dari segitiga ABC itu dapat dirumuskan dengan jumlah ketiga sisi-sisinya, yaitu P ditambah Q ditambah R. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai P, Q, dan R ini ke dalam rumus keliling segitiga ABC. Maka keliling segitiga ABC itu sama dengan P yaitu 90 per TP cm ditambah dengan Q yaitu 120 per TP cm, kemudian ditambah dengan R yaitu 150 per TP cm. Nah, perhatikan, karena penyebut dari ketiga pecahan ini sudah sama, maka tinggal kita hitung jumlah dari ketiga pembilangnya. Maka keliling segitiga ABC itu sama dengan 90 ditambah 150 ditambah 120 per TP cm. Nah, hasil dari 90 ditambah 150 ditambah 120 adalah 360. Maka didapat keliling segitiga ABC itu sama dengan 360 per TP cm. Nah, dari uraian ini kita dapatkan hasil bahwa keliling segitiga ABC yaitu keliling alas prismanya adalah 360 per TP cm. Nah, selanjutnya diketahui bahwa luas alas dari prisma tegak segitiga ini adalah 24 cm persegi. Nah, karena alasnya ini adalah segitiga ABC, maka luas dari segitiga ABC itu sama dengan 24 cm persegi. Karena kita tidak tahu alas dari prisma ini berbentuk segitiga apa, maka kita asumsikan bahwa segitiga ini merupakan segitiga sembarang. Sehingga luas segitiga ABC dapat kita gunakan rumus luas segitiga sembarang, yaitu akar dari S dikali S dikurang P dikali S dikurang Q dikali S dikurang R.
Nah, di mana S di sini sama dengan setengah dikali keliling segitiga ABC. Nah, karena tadi kita dapatkan bahwa keliling segitiga ABC itu sama dengan 360 per TP cm, maka S itu sama dengan setengah dikali 360 per TP cm. Nah, 360 itu bisa kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 180. Sehingga didapat nilai S itu sama dengan 180 per TP cm. Nah, setelah kita mendapatkan nilai S, maka kita substitusikan nilai S, kemudian nilai P dan nilai Q serta nilai R ini ke dalam rumus luas segitiga ABC. Maka, luas segitiga ABC yaitu 24 sama dengan akar dari S yaitu akar dari 180 per TP dikali dengan S dikurang P yaitu 180 per TP dikurang 90 per TP, kemudian dikali dengan S dikurang Q yaitu 180 per TP dikurang 120 per TP, kemudian dikali dengan S dikurang R yaitu 180 per TP dikurang 150 per TP. Nah, selanjutnya kita tuliskan kembali di bawah sini 24 sama dengan akar dari 180 per TP dikali dengan hasil dari 180 per TP dikurang 90 per TP adalah 90 per TP. Nah, kemudian dikali dengan hasil dari 180 per TP dikurang 120 per TP adalah 60 per TP. Kemudian terakhir dikali dengan hasil dari 180 per TP dikurang 150 per TP adalah 30 per TP. Nah, berikutnya 24 itu sama dengan akar dari, nah hasil dari perkalian keempat pecahan ini adalah 29.160.000 per TP pangkat 4. Selanjutnya, karena ruas kanannya ini masih dalam bentuk akar, maka kita kuadratkan kedua ruasnya. Sehingga 24 itu kita kuadratkan, hasilnya adalah 576. Kemudian sama dengan, nah untuk ruas kanan yaitu akar dari 29.160.000 per TP pangkat 4, kita kuadratkan, hasilnya itu adalah 29.160.000 per TP pangkat 4. Selanjutnya dari persamaan ini didapat bahwa nilai dari TP pangkat 4 itu sama dengan 29.160.000 per 576. Nah, hasil dari 29.160.000 dibagi dengan 576 adalah 50.625. Maka didapat TP pangkat 4 itu sama dengan 50.625. Nah, karena kita mau mencari nilai TP, sementara TP di sini masih dalam bentuk pangkat 4, maka nilai TP itu didapat dengan cara mencari akar pangkat 4 dari 50.625. Nah, 50.625 ini sama dengan 15 pangkat 4. Maka didapat bahwa TP itu sama dengan akar pangkat 4 dari 15 pangkat 4. Nah, hasil dari akar pangkat 4 dari 15 pangkat 4 adalah 15. Sehingga didapat TP yaitu tinggi prisma tegak segitiga ini adalah 15 cm. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka diketahui bahwa luas alas prisma itu sama dengan 24 cm persegi dan didapat tinggi prismanya adalah 15 cm. Maka langkah terakhirnya tinggal kita cari volume prismanya. Nah, adapun rumus untuk mencari volume prisma adalah volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi prisma.
Selanjutnya, tinggal kita substitusikan nilai dari luas alas yaitu 24 cm persegi dan tinggi prisma yaitu 15 cm ke dalam rumus volume prisma ini. Maka, volume prisma sama dengan luas alas yaitu 24 cm persegi dikali dengan tinggi prisma yaitu 15 cm. Nah, hasil dari 24 cm persegi dikali dengan 15 cm adalah 360 cm kubik. Jadi, didapat bahwa volume prisma tegak segitiga ini adalah 360 cm kubik. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai menghitung volume prisma jika yang diketahui adalah luas permukaan prismanya. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.